kemudian tantangan itu kita selesaikan baik secara spiritual, secara intelektual maupun secara itu tadi. Sekarang itu ada perang dengan senjata merajai itu, maka kita ambil. Nah, makanya kenapa sih vaksin itu mesti medianya, stabilisernya, apa itu kok mesti dari bahan yang haram, tahun tasik halal. Maka anak itu tak tantang yang di sekarang di Jepang, boleh pakai vaksin, tapi PMK, ini anak buahnya Prof Lili, maka Prof Lili kemarin dapat salam kunang Prof Lili. Jadi akan menemukan vaksin PMK, ya, jadi kuku dan mulut hewan, jadi kan soalnya peternakan. Itu akan ditemukan dari unsurnya vaksin itu dari salah satunya tidak dari bahan haram tapi dari ulat sutra. Dan itu penelitian sudah banyak, tapi bagaimana bisa mengkombinasikan virus ini dengan virus yang berasal dari Indonesia, yang tropis ini. Nah, itulah ibu-ibu. Maka ibu-ibu Aisyah ini seperti dalam lagu tadi, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia, masyarakat Islam sejati. Maka Islam yang sebenar-benarnya, di mana konsep perempuan, yaitu konsep Islam berkemajuan itu adalah apa? Bertauhid yang murni. Kemudian, tiga kelompok ini yang akan kita hadapi di dalam dakwah kita, baik itu di bidang apa saja, ya, baik itu di bidang agama, sosial, ilmu, politik dan sebagainya, terutama di kesehatan dan sosial, maka itu semua adalah tantangan bagi kita. Maka sebagai orang-orang Asia, maka problem permasalahan ini tidak bisa kita atasi sendiri. Pemerintah mesti menggandeng ormas. Makanya kalau pemerintah memberikan dana hibah itu segitu ya cuma sedikit, berapa PAD-nya pertama. Makanya Bu Srifa ini nanti kalau audiensi dengan wali kota ya harus minta lebih Luli, terutama Bu Lulu yang dekat dengan teman-teman di Concord. Maka ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, juga terima kasih kerjasama antara Universitas Basri Ilmu Komunikasi dan Bakri kok Basri yang sebenar-benarnya. Maka semoga kerjasama kita PDA Kota Malang dan Universitas Bakri ini bisa berlanjut dan membawa kemajuan kita bersama dan juga keberkahan bagi kita sebagai pelaku-pelaku dakwah di Kota Malang ini. Maka bagaimana kita bisa meminimalisir kasus-kasus penyakit baik menular maupun yang tidak menular, ya Bu. Kanker ini kan nggak menular Bu, tapi bahaya nih karena nomor 2 di dunia. Maka mari kita tangani bersama-sama, masyarakat, ormas dan seluruh stakeholder yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan kita menjadi masyarakat Indonesia, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan cita-cita pendahulu kita. Tentunya ada yang kurang berkenan, apa yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah Bapak pada kegiatan Raker dan Rakor ke-6 Majelis Kesehatan se-Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024 di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Yang akan dipimpin oleh Ibu Isyanaton Handayani, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Dalam pertemuan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan, diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Dolimi diri kami jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami bahwa yang batil itu batil, dan berikanlah kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma ya muqallibal qulub. Subspesialis of Jinsos Konsultan, Magister Hukum, Magister Manajemen Fiskual, International Affiliates of Branchbook. Beliau adalah dokter spesialis kandungan dan spesialis patologi klinik. Beliau adalah dokter di beberapa rumah sakit, salah satunya adalah di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kita persilakan juga kepada Dr. Dian William Lestari, spesialis patologi anatomi, untuk bisa ke atas panggung. Komunikasi dari Universitas Bakri, beliau telah menyelesaikan master degree-nya pada Health Communication di University of Sydney, Australia. Dan saat ini beliau sebagai dosen komunikasi di Universitas Bakri mulai dari September 2023 sampai sekarang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu setelah seluruh pemaparan materi. Mohon izin untuk pemateri yang pertama mungkin pemateri yang pertama adalah Dr. Prita Mulyarini, spesialis obstetri ginekologi, dengan judul gimana sih kanker serviks itu gitu ya, kan terkait kanker serviks dan terkait vaksinasi dari HPV. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik ibu-ibu sekalian, ini sudah refreshing karena saya yakin bahwa ibu-ibu sudah sangat sering mendengarkan dan memahami betul materi-materi tentang kanker mulut rahim. Tapi pertanyaannya adalah semakin banyak kita menemukan itu nggak bisa mengatur dirinya, jadi dia tumbuh nggak karu-karuan. Harusnya sel itu tumbuh punya umur seperti kulit kita kan nggak tambah tebal. Nah, tetapi kalau kanker itu sudah tidak bisa mengatur dirinya. Kemudian serviks adalah nama lain dari mulut rahim. Nah, ibu silakan dipersani di situ. Jadi kita bisa melihat bahwa yang ini adalah rahim alias uterus. Yang ini ibu-ibu yang putih dua, ovarium alias indung telur. Mulut rahim ini yang biasanya diperiksa dokter, buka satu, buka dua, buka lengkap ya. Di bagian dalam mulut rahim yang ini ada leher rahim. Nah, mulut rahim dan leher rahim ini adalah organ tubuh yang spesifik. Kenapa? Dia bisa membuka dan menutup dalam tempo cepat, ya kan? Kemudian dia bagian yang hanya beberapa senti tetapi memiliki dua bagian. Yang kuning ini adalah kanker leher rahim, menduduki peringkat ke-7 insidennya atau kejadiannya dari seluruh kanker. Nomor 1 adalah kanker paru-paru saat ini, Bu. Nomor 3 adalah kanker payudara. Kalau sekarang dari 100.000 perempuan itu 27%. Saya mengundang. Sangat sayang ya, sangat sayang. Nah, ini estimasinya masih meningkat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mencegah. Ibu-ibu apakah yakin bahwasanya satu-satunya kanker yang bisa dicegah adalah kanker mulut rahim? Siapa yang yakin?
Satu-satunya kanker yang bisa dicegah adalah kanker mulut rahim. Siapa yang tinggi dong Bu, semangat. Kanker yang bisa dicegah adalah kanker mulut rahim. Kelompok ini lebih meyakinkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok apa ini? Sayap kiri, sayap kiri. Sayap kiri, sayap kiri. Karena dia diakibatkan oleh infeksi virus. Ada nggak kanker yang disebabkan oleh virus selain kanker mulut rahim? Ada. Kanker otak, apa caranya virus masuk? Kanker payudara juga enggak. Tapi kanker mulut rahim adalah karena virus, ya. Nah, kalau kita lihat virus, ibu-ibu kalau ingat kalau mau berangkat umroh haji, dulu vaksinnya berapa kali? 1, ya toh? Tapi vaksinnya jadi banyak. Nah, ini sama. Kanker mulut rahim judulnya. Tetapi penyebabnya bisa nanti kalau ibu-ibu baca di ini nanti yang ibu miliki. Nah, segini banyaknya vaksin, segini banyaknya virus. Sekitar yang namanya human itu artinya manusia. Virus ya virus, papiloma itu berpapil-papil alias merungkul-rungkul. Ya, human itu virus ya. Ibu-ibu ingat nggak? Pentil-pentil ya. Ibu-ibu ingat nggak? Penyakit apa yang pentil-pentil? Itu disebabkan oleh human papillomavirus. Lain lagi. Cacar air itu tidak berpapil, dia tidak berkumpul. Ya. Nah, kalau ibu-ibu ingat jenis-jenis kutil, kutil itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Ya, tapi bentuknya sama. Oleh karena itu kadang-kadang harus vaksin. Nah, ternyata tidak semua virus itu bisa diberi vaksin. Kemudian diselidiki ada 2 virus yang merupakan varian terbesar penyebab kanker mulut rahim. Yaitu daripada sulit memberi nama, maka dikasih nomor aja. Ya, tipe 16 dan tipe 18. Human papillomavirus 16 dan 18 adalah penyebab terbanyak dari kanker mulut rahim. Nah, ini apakah human papillomavirus hanya mengakibatkan kanker mulut rahim? Enggak ya? Bisa di mana Bu Kutil? Jalan tidak atas, ya, karena dia jalan tidak atas, maka kita bisa mencegah. Mencegahnya dengan apa? Mencegahnya dengan mencegah kondisi yang memungkinkan. Kondisi yang memungkinkan namanya faktor predisposisi.
Nanti kalau ada tetangga-tetangganya yang kok hobi merokok ya, itu sambil disampaikan hal demikian. Nomor 3, orang yang sel-selnya itu menjadi kurang sehat alias gampang sakit, gampang letak, yaitu orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Mulut rahim. Ya, semua persalinan normal lagi ya. Nah, kemudian sel tersebut terpapar itu dua-duanya dipengaruhi oleh hormon. Ya, jadi manakala tidak cocok, dia menjadi sifatnya berubah, maka dia mungkin mengakibatkan predisposisi kanker mulut rahim. Nah, sekarang mari kita belajar berbicara. Kalau ibu-ibu sebagai trainer, ini kalau ditanya gejalanya kanker mulut rahim, ini wajib besok, nggak pakai dihafalkan, tetapi virus datang ke sel. Ini gambarnya sel. Nah, ini selnya masih bagus. Virus datang ke mulut rahim, masuk. Ya, sel yang hidup kan, Bu? Dia beranak apa enggak? Beranak pinak sama dengan setan ya. Jadi dia beranak di sini. Infeksi ini, semua infeksi terasa apa? Jadi kanker mulut rahim maka rasanya nyeri dan bertambah. Oke. Setelah beranak pinak tadi dulu nggak cukup, ada cairan juga ada lendir bercampur darah. Tadinya cuma lendir, tambah lama tambah banyak, kemudian bercampur darah. Bercampur darah kalau banyak keluarnya cepat, kalau sedikit darah itu menimbulkan bau. Ya, jadi tadinya cuma berlendir, kemudian berlendir campur ada ping-ping, terus tambah lama tambah bau. Terus dia pindah ke sebelahnya, Bu. Pindah ke sebelahnya. Nah, karena yang ini tadi selain pecah, kalau sudah pecah tapi yang di dalam masih beranak, maka terjadi apa? Rusak lah ya. Kalau rusak jadi gimana yang rusak? Bisa protol? Kalau sudah melekat ke bagian lain tidak bisa dioperasi. Kenapa? Hilang juga nanti tulangnya. Ya, yang bisa adalah di kemo, radiasi. Kalau dia mengecil berarti bisa dioperasi. Ini stadiumnya, ibu-ibu. Nah, sekarang screening. Screening, kalau ditanya, ayo screening. Screening adalah serangkaian kegiatan. Jadi karena serangkaian berarti dia terdiri dari beberapa. 1, omong-omong terstruktur. Jadi omong-omongnya dipandu oleh petugas kesehatan. Nggak boleh ngalor, adalah pemeriksaan ginekologis khusus di situ dilihat. Kemudian pemeriksaan penunjang 1 IVA, inspeksi visual asam asetat. Asam asetat diteteskan ke mulut rahim dalam tempo 1 menit, nanti dia akan kelihatan perubahan warna. Ya, nanti akan diterangkan materi berikutnya. Kerjanya adalah dia disuntikkan, kemudian dia membuat tentara. Badan kita membuat tentara, namanya reaksi imunologi. Ya, karena membuat tentara, maka pada waktu suntik nggak boleh apa? Kita supaya dia betul, nggak boleh sakit apa? Kepala boleh? Boleh nggak boleh? Belum cuma apa ya? Kemudian lagi harus sehat supaya tentaranya cukup banyak. Ya, ini berbagai macam vaksin. Ibu-ibu Indonesia sebenarnya sudah memulai vaksin ini di 2000. Perempuan mulai 9 tahun. Laki boleh? Laki boleh? Boleh. Kalau sudah menikah boleh? Sangat boleh. Jadi dari proses terjadinya virus masuk sampai kemungkinan terjadinya kanker itu bisa 5-10 tahun. Jadi bisa dicegah. Ibu. Oke, habis ya waktunya.
Materi pertama kita ditahan dulu untuk pertanyaannya. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu oleh Dr. Dian Yuliata Lestari, spesialis patologi anatomi dengan materi deteksi dini CA cervix. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. 15 menit, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut melangkah ini karena layarnya di bawah, nggak kelihatan dari atas. Pada sesi ini saya akan membicarakan tentang deteksi dini dengan karsinoma serviks. Kita bicara karsinoma kanker serviks adalah layar rahim. Jadi sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Dr. Pri. Jadi warnanya kuning, kehijauan, atau rambut. Keempat, perubahan siklus menstruasi, ya. Ini bagi para wanita usia produktif, adanya perubahan siklus menstruasi ditengarai ada perdarahan abnormal. Dan yang umum terjadi jika kanker serviks itu dia sudah lama, sudah stadium lanjut, biasanya memang disertai dengan perubahan nafsu makan, daya tahan tubuh turun, sehingga berat badan itu turun, vitalitas itu turun, tambah sakit. Nah, sekarang kenapa sih kok kita perlu deteksi dini kanker serviks? Kalau seandainya terkenal, dibilang tadi itu agar bisa diterapi lebih dini. Semakin dini ketemu, maka kemungkinan terapi itu probabilitasnya lebih banyak. Kenapa? Kalau sudah lanjut, stadium lanjut, maka pilihan yang A, B, C, D itu sudah tertutup. Tinggal kemo, radioterapi, gitu aja. Tapi kalau dini itu masih banyak, bisa cuma LEP ini paling paham dokter Rita, bisa LEP itu adalah yang diambil serviksnya, dilanjutkan dengan leher rahim, baru dilanjutkan dan sebagainya. Jadi planning terapi untuk yang stadium dini dan berbeda dari segi regimennya, dari segi lamanya, berbeda dari segi biayanya juga. Nah, apa saja screening yang bisa dilakukan untuk kanker serviks? Ya, yang pertama pap smear, sudah sering dengar kalian. Karena di sini judulnya adalah training of tutor, dan kalau berharap ibu-ibu panjenengan semua nanti jadi tutor, okay, maka sudah saya bagiannya sudah pernah pap smear semua. Sempun. Nah, Jakarta, begitu penumpangnya sudah masuk, dia tinggal di terminal. Jadi harus pap smear. Namanya orang nyuruh itu bukan jakoni, iso ngajar tapi gak iso ngelakoni, ya. Biar tahu rasanya pap smear gimana. Jangan sampai kalau yang nyuruh kok turun pap smear kok sudah suruh-suruh, gitu ya. Nah, pap smear yang pertama. Yang kedua, lebih canggih lagi adalah HPV test. Ya, HPV test ini untuk melihat apakah ada infeksi HPV secara pasti di daerah rahim. Yang ketiga adalah TOTES. TOTES ini bersamaan, jadi pap smear sekaligus dengan HPV test. Dan yang terakhir ada IVA, yaitu inspeksi visual sama sekta. Seperti yang tadi diutarakan oleh Dr. Rita, jadi nanti serviksnya, leher rahimnya itu akan disemprotkan sama sekta. Ada perubahan warna keputihan, jadi ada sesuatu di situ. Siapa saja yang harus pap smear? Harus diperhatikan, wajib ya. Satu, wanita usia 21 tahun. Jadi sebenarnya rentang usia untuk pap smear itu antara 21 sampai 60 tahun. Ya, untuk 20 start dari usia wanita 21 tahun. Tetapi jika dia menikah kurang dari 21 tahun, ya seyogianya dia sudah harus melakukan pap smear. Yang kedua, pada usia 21 dan 29 tahun ini berapa lama waktunya? 3 tahun sekali. Ya. Kecuali ada keluhan, misalkan. Ada kecuali apa ya? Dari keluhannya ada keputihan, ada perdarahan. Ya berarti jangan nunggu 3 tahun. Saya sudah pap smear kok 6 bulan yang lalu, tapi sekarang keputihan, jangan, belum waktunya 3 tahun ya jangan. Gitu ya. Kecuali ada keluhan, maka di luar pakem 3 tahun. Kalau usia 30 sampai 65 tahun, pap smear itu 5 tahun. Ya, kecuali kalau dia berbarengan dengan HPV test, bisa dilakukan tiap 3 tahun sekali. Jadi kalau hanya single, hanya pap smear saja, cukup 5 tahun sekali.
Usia di atas 65 tahun boleh enggak? Saya sudah menopause, suami saya sudah meninggal, misalkan itu apakah saya harus pap smear? Boleh tidak, boleh menghentikan jika pap smear terakhirnya, screening terakhirnya normal. Oke. Kalau tidak normal ya monggo dilanjutkan lagi untuk screening. Nah, sekarang apa sih pap smear itu? Pap smear atau bahasa biasanya kalau di orang bilang adalah pap test yang menemukan memang bukan orang Indonesia, terus Papua Nikolau, maka disingkat jadi pap, gitu ya. Nah, pap smear ini sendiri suatu prosedur untuk mengumpulkan sel, karena ingat bahwa tadi keganasan yang terjadi ada di selnya, yang berkembang jadi banyak, ya. Yang tadi sampai yang diceritakan oleh Dr. Rita bahwa dia berkembang semakin banyak, beranak pinak, itu adalah sel. Sehingga prosedur untuk mengumpulkan sel di serviks ini ada dua, ada endoservix ini di luar yang dekat dengan vagina, ada endoservix itu yang dekat dengan rahimnya. Tipenya berbeda, tipenya. Keganasan tersering itu terjadi di antara perbatasan endoservix dan ektoservix. Bisa nggak kalau ektoservix saja? Bisa. Bisa nggak kalau endoservix saja? Bisa. Tapi tersering memang di perbatasan itu, karena itu tempat banyak masuk ya, kepalanya anak, barang lainnya, gitu ya. Nah, jadi di sini adalah prosedur untuk mengumpulkan sel baik di ektoservix maupun endoservix untuk dilihat apakah ada sel yang abnormal. Pap smear memang bagus, paling bagus. Kenapa? Karena pada pap smear tidak hanya kanker saja, pramalignan itu lesi yang sebelum ganas dan atau dia mungkin sudah ganas. Nah, ada yang berikutnya berbasis sitologi, berbasis cairan yang disebut dengan liquid based cytology atau TinPrep. Ya, ini yang terbaru. Biasanya memang ada hanya di rumah sakit besar. Nah, modelnya hampir sama, tapi dia pakai brush. Jadi seperti sikat, tapi sikatnya juga sama. Fungsinya adalah memasukkan endoservix karena ektoservix juga dapat. Ya. Kenapa kalau ada dua? Karena memang tingkat sensitivitas, jadi akurasinya itu berbeda antara yang konvensional dengan yang beras tadi yang sikat. Konvensional kan seperti sendok, satunya seperti sikat, maka otomatis yang bisa ikat akan jauh lebih banyak dapat selnya dibandingkan yang sendok. Yang kedua ini IVA. Kalau IVA ya jadi suatu metode dengan cara dia cepat memang, tinggal disemprot sama asetat, kita tunggu 1 menit, dilihat ada perubahan keputihan nggak. Jadi kayak seperti ini. Biasanya kalau perubahan keputihan, kalau ada beberapa yang kalau di Surabaya saya berarti sudah harus, jadi nggak ujuk-ujuk saya mau pap smear, tidak bisa ya. Jadi memang ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pap smear. Nah, otomatis kader harus tahu ya. Namanya menggoresnya jauh lebih sulit dibandingkan pada saat tidak menstruasi, sehingga hasilnya nanti takutnya adalah negatif, false. Ya, jadi false negatif itu dia kelihatannya nggak apa-apa, tapi ternyata sebenarnya dia tidak dapat hasil apa-apa. Yang kedua, Masya Allah, hindari hubungan seksual. Jadi jangan berhubungan dulu 2-3 hari sebelum pap smear. Ini agak sulit memang ya. Apalagi kalau bapak usia produktif gitu ya, lagi jadi ABG. Nah, ini memang agak sulit, tapi dikomunikasikan bisa. Kenapa tidak bisa? Karena cairan mani atau sperma yang masuk itu sama posisinya seperti menstruasi, dia bisa mengabulkan. Yang kedua, karena ada gesekan, saya nggak berbicara jorok, dari penis dengan vagina bisa menyebabkan adanya radang. Ya, karena namanya digesek ya berarti takutnya nanti radangnya itu. Nah, kemudian ada radang, padahal sebenarnya itu akibat aktivitas tadi malam, gitu ya. Yang ketiga, hindari produk kewanitaan. Produk kewanitaan itu apa maksudnya? Misalkan sabun mati bu, ya. Nah, kita mau lihat dia ada jamur, ada bakteri, tidak ketahuan. Yang kedua pH-nya, pH-nya itu juga akan berubah dengan sabun kewanitaan. Jadi kalau bisa dihindari dulu 2-3 hari sebelum pap smear. Berikutnya adalah tidak menggunakan tampon atau kontrasepsi. Maksudnya di sini kalau kontrasepsi kondom, ya. Kalau saya pakai IUD bagaimana? Spiral dikomunikasikan sama yang hamil.
Jadi biasanya nanti ada notnya bahwa ibu pasien yang melakukan pap smear pengguna kontrasepsi spiral. Kenapa? Karena hasil gambar bacaannya memang agak berbeda. Nah, kalau nggak ada komunikasi, nanti yang baca bingung loh. Ini kok jadinya seperti ini? Padahal itu kan harusnya normal karena akibat penggunaan spiral tersebut. Jadi yang biasa pakai tampon dilepas dulu 2-3 hari sebelum. Yang biasa pakai kondom jangan pakai kondom. Nanti puasa kan ya Bu ya? Kalau sampai 3 hari sebelum kan puasa dulu. Puasa berhubungan maksud saya. Sebelum pap smear kosongkan dulu ya. Ini persis sebelum pap smear dikosongkan dulu, jadi pipis dulu. Dan jangan lupa selalu komunikasikan apapun keluhannya penggunaan kontrasepsi. Ada yang melakukan atau mengambil tindakan untuk pap smear, bisa bidan, bisa dokter ya. Mohon maaf dok, kurang ini. Tinggal 3 slide cukup. Nah ini prosedurnya. Ini tadi bilang agak beringis-beringis. Jadi memang pasiennya posisi ibu-ibu untuk pap smear itu adalah mengangkat kayak mau melahirkan. Ini yang memang agak kurang enak, tidak nyaman. Tapi jangan khawatir, bidan perempuan semua, tak ada bidan laki-laki ya. Dokter obstetrik sekarang juga banyak yang perempuan, ada dokter berita juga, ya. Gak usah ke cowok, ya. Jadi gak usah malu untuk makan-makan. Sama-sama punya, mereka tidak tertarik, gitu ya. Nah pada saat ini akan dimasukin ya, namanya cocok bebek. Cocok bebek itu hanya buka sedikit. Sensasinya mungkin rasanya adem karena cocok bebek di saya jadi dia agak adem, ada dari plastik juga. Baru dimasukkan yang namanya tadi apa? Spatula air atau brush. Nggak lama, karena cepat dia. Tidak mungkin dokter atau bidan itu akan sambil joget-joget gini, nggak mungkin. Pasti cepat seret diambil sebentar. Kalian nanya tuh, sudah selesai kan dok? Nggak saja, karena cepat dia cocok bebek. Maka diambil sebentar, diputar sedikit 360 derajat selama 1 jam. Cuma 1 kali, nggak sampai berkali-kali, apalagi di ujungnya kayak kalian kalau jenengan megang mixer itu udah ya. Jadi cuma sekali terus diambil. Nah ini gambarannya bedanya konvensional sama tinprek tadi ya. Nah kenapa kok sensitivitas atau tingkat akurasinya itu jauh lebih tinggi tinprek? Karena dia memang bisa berintas. Jadi pada pap smear yang berbasis sitologi atau cairan itu ada cairan khusus yang dia bisa menarik darah dan lendir, sehingga darah dan lendir itu akan dilisiskan yang tanpa hanya sel-sel yang seperti kotak-kotak paving ini adalah sel itu sebenarnya. Nanti kalau di sini akan kelihatan oh dia terkena infeksi. Oh infeksinya infeksi apa itu akan kelihatan di gambaran sel-sel ini. Nah terakhir adalah HPV test. Jadi HPV test ini memang baru. Dia modelnya seperti swab pada kalau biasanya COVID ya di swab. Kalau COVID swabnya di tenggorokan, ini swabnya di serviks. Jadi sama aja. Keuntungan dari HPV test ini dia bisa mendeteksi meskipun sel itu belum jadi ganas, karena dia langsung target ke virusnya, ada infeksi virus HPV atau tidak. Memang dia lebih bagus jika bersamaan dengan pap smear. Kenapa? Dengan HPV test dan pap smear maka durasi untuk pemeriksaan berikutnya jauh lebih lama, jadi 5 tahun. Yang kedua, otomatis biayanya yang harusnya 3 tahun jadi jauh lebih singkat, lebih ringan sehingga ini adalah HPV test. Cuma memang masih jarang ya, hanya di rumah sakit besar. Kalau di mall sepertinya hanya di Prodia. Saya belum tahu juga tapi yang lebih paham di HPV test. Nah ini prosedurnya. Jadi itu HPV test seperti swab ya, jadi nanti akan diswabkan di daerah mulut gigi. Setelah itu akan dimasukkan di giginya seperti swab COVID kemarin. Itu sekian dari presentasi saya, sedikit mengutip tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di kitab At-Tuba, yaitu mintalah kepada Allah kesehatan ya. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan diberi sesuatu yang lebih baik selain keimanannya merupakan adalah suatu kesehatannya. Jadi memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin HPV itu seperti apa, deteksi dininya seperti apa, kita semuanya sudah belajar. Nah sekarang intinya adalah di training for trainers. Jadi bagaimana caranya agar kita mampu
menyampaikan kembali, bisa menjelaskan kembali apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita menjelaskan kepada audiens, ya. Ini ilmunya dari pemateri ketiga kita, Ibu Alivia Firliani MA, dengan materi komunikasi perilaku kesehatan yang efektif. Nah, nanti di sana kita akan dijelaskan. Monggo kepada Ibu Alivia Firliani MA, waktu dan tempat dipersilakan. Sore ya, sudah sore semuanya. Jadi ini sudah sangat lengkap ya, tadi paparan yang dijelaskan oleh Dr. Dian dan Dr. Prita sudah luar biasa lengkapnya. Mudah-mudahan jadi amanah dan berkah buat ibu semua ilmunya. Nah, sebenarnya karena sudah lengkap ya paparan tentang kesehatan, saya juga adalah bukan dari background kedokteran ya, jadi tidak punya ranah untuk banyak menjelaskan terkait aspek kesehatannya. Alhamdulillah sudah di-cover ya oleh oleh Dokter Dian dan Dokter Prita. Jadi saya di sini adalah sebenarnya saya itu ada kami. Nah, kebetulan kolega saya bertiga tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi saya yang akan mewakili gitu ya. Kami sebenarnya dari keilmuannya adalah komunikasi kesehatan ya. Jadi kami sebenarnya fokusnya lebih kepada bagaimana nih untuk mendukung ya, atau menunjang audiens kita atau populasi kita itu untuk mengadopsi perilaku kesehatan yang lebih baik ya. Jadi contohnya adalah mungkin orang yang sudah terlanjur merokok, gimana caranya nih untuk kita terus motivasi untuk mau berhenti rokok gitu. Atau mungkin orang-orang yang belum mau olahraga nih ya, bagaimana caranya untuk mereka mau olahraga gitu. Jadi kita membantu, harapannya adalah untuk mendukung ini gitu. Bagaimana caranya supaya semua informasi ini nanti juga akan tersampaikan gitu kepada mereka yang memang butuh untuk mendengarkan dan memahami tentang informasi ini gitu. Jadi harapan kami semua ada pada ibu-ibu semua di sini, dan kami sangat yakin gitu ya dengan kemampuan ibu-ibu di sini. Maka itulah kita adakan juga ya sesi pada hari ini adalah sebenarnya untuk membangun dialog itu ya. Jadi ini sifatnya ini aja ya, kalau ada pertanyaan atau ada masukan di tengah-tengah sesi ini langsung saja boleh ya ibu-ibu, saya persilahkan gitu ya. Tapi waktunya terbatas ya. Oke. Jadi sebenarnya memperpendek aja, sebenarnya yang saya ingin itu membuat ya orang-orang itu mau ya, dalam konteks ini adalah mau untuk pergi vaksin ya, dan mau untuk pergi screening ya. Nah, itu adalah dua hal yang menjadi strategi pencegahan kanker serviks ya, itu beberapa di antaranya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk memastikan orang-orang itu mau gitu ya. Ya, itu sebenarnya cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya dua hal, memahami siapa kita tuh ngomongnya kepada siapa ya. Nah, prosesnya itu biasanya kita memahaminya itu melalui pertimbangan dua hal. Barrier itu adalah hambatan atau tantangan yang mungkin audiens atau kelompok perempuan yang lagi kita infokan ya itu rasakan gitu ya. Dan kedua adalah terkait benefit atau manfaat yang dicari ya. Jadi kan tujuan perilaku yang ingin kita pastikan akan ada gitu ya, pastikan itu adalah terjadinya meningkatnya cakupan screening dan vaksinasi ya, bahwa ketika kita informasikan orang mau gitu ya ke puskesmas misalnya untuk minta pap smear atau untuk anak-anak umur 9 sampai 14 tahun untuk memastikan vaksin ya. Nah, jadi untuk itu sebenarnya kita bisa menimbang dua hal tadi. Jadi benefitnya apa? Ya, benefit itu adalah manfaat yang harus kita komunikasikan dari mengadopsi perilaku baru tersebut, dari pergi vaksin, dari pergi screening itu. Jadi jurus jitunya itu adalah untuk bagaimana caranya kita harus meningkatkan benefitnya ketika kita berkomunikasi. Kita sampaikan benefit dari perilaku baru tersebut, yakni pergi vaksin dan pergi screening, dan kita mencoba mengurangi semua potensi hambatan yang di dalam persepsi audiens kita. Ya, karena sebenarnya banyak hambatan atau tantangan atau keengganan ya untuk
pergi vaksin atau pergi pap smear itu karena mungkin ada ketidaktahuan, ketidaksadaran, dan juga mungkin perbedaan dalam persepsi. Nah, ini yang harus sebenarnya kita coba peran kita di situ adalah mencoba untuk memastikan pemahamannya itu ada supaya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang dipersepsikan oleh audiens kita ini gitu ya. Jadi ini kita contoh ya, misalnya hambatannya itu sangat sederhana itu. Misalnya adalah contoh pertama, harga pap smear mahal ya. Nah, itu bagaimana caranya kita memberikan solusi. Nah, hal-hal seperti ini biasanya mereka tuh berkonsultasi menanyakan hal-hal tersebut. Kalau harga pap smear mahal bagaimana? Nah, itu berarti harus ada upaya dari kita untuk benar-benar memahami ya prosesnya bagaimana untuk mendapatkan pap smear. Misalnya, ya ini boleh dikonfirmasi kembali ya dengan juga petugas kesehatan ya. Misalnya apakah biaya pap smear itu di cover dalam BPJS misalnya. Nah, itu makanya pentingnya juga kita tetap koordinasi ya dan berkolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas terdekat gitu ya untuk menanyakan update terkait informasi lokasi pap smear terdekat atau mungkin biaya pap smear dan seterusnya gitu ya. Dan kedua adalah misalnya, harga vaksin yang mahal. Nah, itu juga bisa kita kita ada seperti apa kira-kira itu Bu? Kalau misalnya ada yang bertanya, harga vaksin itu mahal. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa menginformasikannya. Tadi juga kita dengar dari dokter Rita adalah bahwa pemerintah ada program gratis ya untuk di sekolah-sekolah untuk anak yang berumur 9-14 tahun ya, itu program wajib untuk anak-anak. Jadi sebenarnya harga vaksin itu ya gratis karena pemerintah sudah meng-cover itu gitu. Nah, untuk mereka yang memang sudah di luar usia tersebut dan ingin mendapatkan vaksin, ya mungkin kita bisa memframing itu dengan cara ya mungkin karena memang kesehatan itu merupakan investasi gitu ya. Jadi kalau kita mau menginvestasi sedikit dari tabungan kita, dari keuangan kita gitu ya untuk masa sekarang, insya Allah kedepannya akan lebih sehat gitu. Jadi kita bisa mencoba menekan nanti biaya-biaya pengobatan yang mungkin terjadi ketika nauzubillah ya terjadi kita terkena kanker serviks gitu. Jadi sebelum sampai ke sana, kalau kita keluarkan sedikit saja biaya kita sekarang ya yang merupakan investasi gitu ya, maka mungkin kedepannya kita akan lebih sehat, maka biaya pengobatan itu tidak harus keluar di masa depan gitu. Jadi bisa juga kita mengungkapkannya seperti itu gitu ya. Jadi ketiga misalnya, di puskesmas terdekat saya tidak ada layanannya, atau mungkin di mana nih saya harus mendapatkan pap smear. Nah, itu adalah informasi-informasi yang juga kita harus pelajari ya. Makanya pentingnya juga ada kolaborasi tadi dengan fasilitas atau layanan kesehatan terdekat ya. Mungkin pentingnya kita bersilaturahmi juga dengan puskesmas, menanyakan layanannya apakah ada gitu ya, apakah melayani skema-skema mana aja sih yang di-cover oleh BPJS seperti itu. Nah, ini informasi-informasi yang cukup penting ya, dan jika ini ditanyakan misalnya oleh masyarakat, itu berarti kita bisa memberikan jawaban yang lebih tepat gitu. Nah, ini hanya beberapa contoh ya, jadi sebenarnya banyak ya tantangan-tantangannya. Tantangan lain itu yang sering kita dengar itu adalah misalnya, suami saya tidak memberikan izin. Nah, itu seperti apa ya? Kita harus menjawabnya gitu. Jadi dan itu tidak apa-apa untuk ibu-ibu misalnya meminta untuk langsung saja berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, kepada dokter gitu. Jadi mereka yang mungkin punya anak yang lebih tepatnya itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi bisa aja mungkin pertanyaan sangat sulit, kita tidak tahu jawabannya seperti apa ya, dan kita juga mungkin takut salah, itu tidak apa-apa. Mungkin yang paling aman adalah untuk kita mengatakan, ibu silakan untuk ke puskesmas terdekat. Nah, itu mungkin pentingnya juga kita ada silaturahmi atau koordinasi gitu ya dengan puskesmas. Jadi kita tahu nih layanan mana aja yang melayani ya, yang menyediakan layanan untuk pap smear, untuk vaksinasi dan seterusnya. Gitu.
Nah, itu adalah dari segi hambatannya. Jadi segi hambatan atau tantangan tadi itu harus kita upayakan untuk kita tekan ya, atau kita minimalisir. Nah, strategi jitu kedua adalah untuk kita terus mengkomunikasikan manfaatnya. Jadi kita gembor-gemborkan manfaat ya, dan kita gimana caranya hambatan-hambatan tadi itu kita coba minimalisir ya, kita tekan gitu. Nah, itu tuh adalah pertama mungkin dari segi manfaat. Nah, manfaat itu tidak hanya manfaat berupa kesehatan sudah pasti ya, tapi kita juga bisa berpikir di luar sana, di luar dari itu. Misalnya, apakah ada manfaat misalnya dari segi dengan keluarga yang habiskan waktu dengan keluarga yang lebih baik. Kita juga ketika kita kondisi lebih sehat ya, dan sehat kita juga lebih panjang, otomatis kita akan terus hadir di masa-masa penting anak-anak dan cucu-cucu kita ke depannya gitu. Jadi itu juga bisa manfaat ya, yang bisa kita terus tekankan gitu, dan anggap bahwa kesehatan itu memang suatu misalnya investasi gitu ya. Jadi ada manfaat mungkin dari segi keuangannya juga gitu, atau mungkin apakah ada manfaat-manfaat lain yang mungkin bisa kita pikirkan dan bisa kita komunikasikan gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu strategi ya di dalam kita mengkomunikasikan supaya bagaimana caranya teman-teman dan kaum perempuan kita itu semua mau ya pergi vaksin dan pergi screening dan seterusnya. Penguasaan terhadap isunya ya, makanya kita juga adakan sebenarnya sesi pada hari ini adalah untuk sama-sama belajar ya, sama-sama membangun kapasitas dan juga pendalaman tentang isu pencegahan kanker serviks ya. Strateginya apa yang tepat, siapa yang harus kita hubungi ya untuk mendapatkan layanan tersebut dan seterusnya. Nah, itu berarti juga merupakan satu hal yang penting ya untuk mendukung strategi yang pertama tadi. Pesannya. Nah, setelah kita mengenal ya, jadi step pertama adalah kita mengenal audiens kita ya, mengenal segmentasi audiens kita melalui pemahaman apa sih benefit dan barrier, apa sih manfaat atau benefit yang mereka inginkan ya, itu kita terus komunikasikan, dan kira-kira apa sih hambatan atau tantangan yang mereka rasakan atau barrier tadi, dan itu coba kita tekankan ke bawah. Nah, maka dari itu sebenarnya proses kedua tadi adalah kita sebagai agen perubahan juga harus memiliki penguasaan terhadap isunya tadi ya, jadi terhadap pencegahan kanker serviksnya, pengetahuan strateginya apa yang dimaksud dengan kanker serviks, faktor resikonya apa, dan apa yang harus yang sangat penting itu juga apa yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita harus bisa mendapatkan layanannya, apakah kita ingin style yang lebih nakut-nakutin gitu, jadi kayak kalau nggak vaksin misalnya nanti bakal kena kanker, nah itu kan ya, atau mungkin stylenya yang lebih kita lebih energinya lebih positif aja. Jadi misalnya kita melakukan ini untuk supaya nanti bayangkan di 5 tahun mendatang ibu akan terbebas dari kanker serviks gitu. Jadi kita bisa lebih sehat, bisa main dengan cucu, anak dan seterusnya ya. Jadi ini yang disebut dengan framing gain and loss ya. Jadi gain and loss itu maksudnya untuk yang gain itu adalah kita tuh menekannya itu lebih kepada apa sih manfaat dan keuntungan ya yang mungkin akan didapatkan jika seseorang mengambil tindakan tertentu. Ya, sedangkan framework yang satunya ya ada dua di sini adalah loss atau kerugian. Nah, ini adalah kira-kira yang kita tekankan itu lebih kepada kerugian atau konsekuensi jika perilakunya tidak dilakukan. Ya, jadi tadi kalau gain itu adalah kira-kira manfaatnya apa jika perilaku barunya diadopsi atau diambil. Kedua, kalau loss adalah lakukan. Ya, jadi itu contohnya misalnya untuk vaksinasi HPV. Untuk kita melakukan vaksinasi untuk pencegahan kanker serviks misalnya, nah itu untuk framework jika ibu menggunakan framework gain ya, di sini kita ingin menekankan tentang manfaatnya ya ketika mereka mau pergi ke puskesmas misalnya untuk atau ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi tadi. Maka mungkin yang bisa kita tekankan adalah vaksin HPV dapat melindungi Anda ya, melindungi ibu dari terkena kanker di masa depan gitu. Jadi
akan lebih banyak waktu untuk bermain dengan anak dan cucu misalnya, ya. Tetapi berbeda sedikit misalnya untuk metode kerugian atau loss tadi. Kalau metode ini mungkin lebih menekankan misalnya jika ibu tidak divaksinasi, jika ibu kita tidak divaksin, ya berarti ibu nanti beresiko kena kanker serviks dan akan mengancam hidup ibu. Gitu. Jadi ada aspek-aspek menakut-nakutinya. Ya, jadi kalau manfaat tadi dia menekankannya pada kira-kira manfaat apa yang akan didapat mungkin di masa sekarang dan mungkin di masa mendatang jika perilaku barunya itu diadopsi. Tetapi kalau misalnya kerugian, yaitu mungkin ibu pakai strategi lebih nakut-nakutin. Kalau nggak vaksin nanti kena, ya nanti akan sakit, ya nanti kalau sakit berarti kualitas hidupnya tidak baik dan seterusnya. Nah itu adalah sebenarnya pilihan kembali lagi ya, kira-kira akan lebih ngena yang mana gitu ya. Tetapi ingat adalah bahwa kita harus tetap dalam rambu-rambu yang ini ya, harus tepat gitu. Jadi kalau misalnya kita nakut-nakutin tapi tidak ada sumbernya, nakut-nakutin tapi informasinya salah, ya itu juga tidak dibenarkan. Makanya harus ada kombinasi semuanya. Kombinasi satu adalah mengenal audiens kita itu inginnya tuh apa. Kedua adalah bahwa kita juga harus punya pemahaman yang mumpuni, ya. Ketiga, baru jika itu kedua ini sudah dilakukan, baru kita bisa memilih apakah kita lebih mau strateginya manfaatnya kita tekankan, apa kita ingin lebih menekankan kepada kerugian jika perilakunya tidak diadopsi seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Ibu Bapak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Dokter Prita, Dokter Dian. Sekarang sampailah kita di bukan penghujung ya, ini kesempatan untuk belajar. Mungkin saya akan turun ke bawah. Ada kesempatan untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita. Kesempatannya hanya dua. Satu dari sisi kanan saya, satu dari sisi kiri saya. Ditahan dulu Ibu, ditahan dulu. Oke. Sabar dulu. Yuk, saya hitung yang sebelah kanan dulu ya. Nanti yang belum Ibu, belum. Assalamualaikum warahmatullahi Tanya kepada sebuah dokter ini. Oke, monggo. Banyak pertanyaan saya John agak jauh gitu. Jadi yang dijelaskan termasuk yang ada di pretest dan post-test itu adalah yang namanya training of trainer ya. Jadi kita harus menjadi trainer yang baik. Umurnya adalah sampai di 55 tuh. Nah, ini yang hadir di sini insya Allah termasuk saya sudah 55 up. Oh, 55 up. 55 up dong. Ya. Ada mungkin dari kita mempunyai gejala yang sama gitu ya. Apakah itu tetap harus diwajibkan pasmir yang untuk 3 sampai 5 tahun sekali itu? Yang kedua, apakah masih ada kemungkinan itu karena termasuk saya sudah single parent gitu kan apa ya? Apa masih perlu gitu kalau saya tidak punya gejala apa-apa atau masih harus gitu? Yang ketiga pertanyaan saya, mudah-mudahan ini juga mewakili yang lain. Kalau kita ditugaskan atau untuk menyampaikan tentang hal kanker serviks kepada masyarakat, itu pada umumnya kita melaluinya adalah di pengajian gitu. Dan insya Allah tidak bagi Aisyah tidak ada kesulitan seperti yang saya baca berulang 2 kali pretest dan protes. Mau kemana? RSIA ada, rumah sakit umum ada, yang lain-lain ada fasilitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kemungkinan yang kesulitannya adalah bukan kesulitan yang selalu menghambat ya, tetapi mungkin di pembiayaan gitu. Adakah promo dari dokter Jura ini yang ada di depan sehingga menjadi penyemangat kita untuk memberi support pada anggota kita, ayo ke sana, di sana ada itu, sehingga kami mendapatkan informasi itu sampai kepada warga Aisyah lainnya atau warga masyarakat saya depan, saya kiri saya sekarang. Monggo 1, 2, 3. Nah, yang belakangnya.
Sophia Lajuba. Sophia Lajuba. Saya itu dulu pernah hadir selama 1 tahun berturut-turut. Ketika itu sama bidannya disuruh dikasih obat kecil gitu loh. Nggak tahu apa itu. Terus banyak bilang jika obat ini tidak mempan, langsung suruh ke rumah sakit. Nah, dari situ saya ke rumah sakit di polis harus dikira apa itu termasuk juga kanker saraf. Saya mencoba menjawab yang pertama nih, yang biar kita senang promo ada atau tidak gitu ya. Untuk saya pernah tahu vaksinasi. Kalau untuk Pap smear itu memang tercover BPJS, tercover BPJS. Jadi semisal ibu-ibu ada keluhan bisa pakai kartu BPJS-nya untuk berobat, sehingga otomatis pasti akan dokternya akan menyarankan untuk Pap smear kalau memang keluhannya dan dicurigai di daerah serviks. Yang kedua, kalau saya tidak ada keluhan tapi ingin Pap smear rutin, biasanya ada beberapa rumah sakit atau mungkin ada. Terakhir itu kemarin saya tahu 17-an. Nah itu rasa berhubungan seksual gitu ya, tapi kalau ada keputihan yang patologis terutama atau ada perdarahan yang di luar siklus, berarti memang ada sesuatu menyingkirkan apakah itu kanker serviks atau bukan, bisa saja ke tempat yang lain. Jadi lebih baik saran saya sebelum langsung Pap smear, nanti dokter kita akan lebih ahli untuk menjelaskan. Ada tambahan? Baik, terima kasih ibu-ibu. Jadi pertanyaan ibu ini itu sudah menunjukkan bahwasanya obrolan kita ini sudah insya Allah mantap. Ya, pertanyaan Ibu Eni sudah mencakup buat kita bertiga. Ibu Eni sudah menanyakan, sudah ada kewaspadaan satu pada diri sendiri dan pada komunitasnya. Jadi sudah menunjukkan niat, ya. Ada barrier loh di tempatku, gitu ya. Ya, ada barrier loh, yaitu barriernya adalah satu terkait dengan Pap smear. Ya, Pap smear adalah bagian dari screening. Screening dilakukan pada orang sehat. Ya, jadi kalau ada keluhan, maka dia harus disehatkan dahulu. Mau berapapun usianya, sehatkan dahulu. Pada waktu proses penyehatan keluhan tersebut, dokter akan melihat, dokter kandungan atau bidan akan melihat, oh ini arahnya mungkin harus Pap smear. Ya, itu. Jadi sehatkan dulu, kontrolkan diri, sehatkan dulu. Untuk barier terkait dengan Pap smear karena dia merupakan bagian dari screening. Screening Pap smear adalah pekerjaan daripada FKTP Puskesmas. Ya, Puskesmas adalah pengemban dari seluruh program nasional. Sehingga kalau ibu-ibu menginginkan Pap smear yang tanda petik tidak berbayar, maka ibu-ibu harus datang ke Puskesmas. Bagaimana dengan kualitasnya? Insya Allah seluruh Puskesmas sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan Pap smear. Ya. Kemudian, apakah Pap smear di Puskesmas itu Pap smear atau IVA? Pertama pasti di IVA dulu. Kemudian dilanjutkan dengan Pap smear. Loh, kenapa kok nggak langsung Pap smear? Karena sudah ada protapnya sebagai program nasional. Oke. Kemudian barier kedua, barier komunitas yang bisa dilakukan adalah berkumpul bersama dalam barisan. Mau arisan boleh, ya. Kemudian mau potong gaji boleh. Nah, kemudian nanti komunitas ini akan cari mau vaksin yang mana sih, yang jenis mana sih. Maka komunitas ini akan menghubungi salah satu dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan keringanan. Biasanya kalau lebih dari 30 orang itu keringanannya bisa sampai 30%. Ya, apalagi kalau mungkin ya
mungkin Muhammadiyah Aisyah ini sangat besar, kemudian berhubungan dengan Bio Farma. Nah, ini ada kemungkinan seperti SD SMP itu dengan pembiayaan yang sangat-sangat terbantu, ya, karena ini juga programnya WHO, ya. Insya Allah demikian. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Mbak Afia ini juga sudah meresap di hati kita semua, insya Allah. Masih memerlukan vaksin. Jadi begini Ibu, kanker itu tidak mengenal usia. Tetapi kenapa secara program ada umur? Karena Indonesia itu luas dengan variasi layanan yang luas, variasi budaya yang luas, variasi ekonomi yang luas, dan variasi ketersediaan obat yang luas. Sehingga para public health, para ahli-ahli kesehatan masyarakat itu mencukupkan sajalah sampai umur 55. Tapi ada nggak perempuan yang 70 tahun kanker serviks? Sangat ada. Dan prosesnya itu 5 sampai 10 tahun. Sehingga manakala kita masih punya kesempatan sampai umur 60 ingin pap smear, I love you full. Terima kasih. Kalau punya saya mohon maaf. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya? Bu Emi, Kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Oke. yang mana vaksin HPV ini mulai dikenalkan kepada masyarakat dan dicanangkan, tapi kebanyakan ada masyarakat yang tidak bisa menerima, yang kabarnya Indonesia anak-anak yang dimandulkan atau apa, yang nantinya juga akan meninggal atau seperti apa gitu ya Bu ya. Padahal dari pengalaman kami Aisyah dan Bandini ini sudah merekrut relawan ratusan orang yang divaksin HPV bekerjasama dengan rumah sakit UNM. Itu tidak ada efek negatif, justru efek positifnya yang sudah 15 tahun, 7 tahun, 5 tahun itu tidak punya anak, itu bisa hamil karena vaksin HPV. Kemudian ada yang kistanya keluar, jadi beliau ini sebelumnya tidak mengetahui kalau ada kista, tapi setelah divaksin ini ada kistanya yang keluar. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah vaksin ini memang ada hubungannya dengan efek positif itu? Karena memang Serviks tadi adalah bagian dari rahim. Jadi insya Allah tidak ada hubungannya dengan ovarium, tidak ada hubungannya dengan kista. Oke. Kemudian mandul itu seseorang mandul itu bisa karena faktor lelaki, bisa karena faktor perempuan. Ya, serviks itu pintu masuknya sperma ya. Dia bisa menjadi penghalang untuk kesuburan jika dia terinfeksi, ya. Tetapi kalau dia menyebabkan kemandulan, ada yang setuju, masuk bagian dari mitos. Di dalam materi nanti ada beberapa mitos. Satu, mengakibatkan kemandulan. Dua, mengakibatkan dianggap sebagai KB. Tadi juga mengakibatkan kanker, jadi pemicu kanker juga ada yang mengatakan demikian. Sebenarnya kalau sudah divaksin ternyata dia masih terkena kanker serviks, berarti dia qadarullah terkena yang tipe lain, atau pada saat dia divaksin sebenarnya proses kankernya sudah berjalan. Ya, jadi itu ibu-ibu sekalian. Jadi saya mau tanya, saya sudah melakukan pap smear, juga suntik HPV 3 kali. Apakah masih bisa terkena kanker serviks? Terima kasih. Para trainer tidak. Nah, para trainer telah menyatakan masih bisa kan
sudah berjalan. Ya, ibu vaksinnya sudah ada 10 tahun? Oh, barusan. Dengan teori bahwasanya kanker ini dapat terjadi 5-10 tahun, harusnya kalau vaksin itu sudah berlangsung 10 tahun dan aman-aman saja, insya Allah tidak kena. Insya Allah, tapi tetap rajin paswir ya ibu, karena paswir bisa untuk melihat apa saja dong? Keradangan, itu bisa kayak jamur, bakteri, selain keradangan. Setuju? Tetap paswir? Setuju. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, ambil foto dulu. Yang kedua. Mana ya, yuk. Maju ke depan. Yang kedua, Weh, hati. bimbing. Maju yang saya panggil cepat. Agusin Dwi Winarni Arjo Winangun. Yuk, cepet yuk. Nah, ini yang bagi saya apa Bu Ketua? Oh, ada? Ada. Safina atau Safira ini? Tias. Ada, alhamdulillah. Wiji Elizabeth. Yang ini yang pretest ya, sekalian ya. Dia Suti Marsuti sama Tri